Salam Horas, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di hari Senin ini? Saya selalu ya, dan saya juga percaya bahwa kita selalu tetap semangat dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudaraku yang dikasihi Yesus, sebelum kita lanjutkan aktivitas kita atau pekerjaan kita hari ini, baiklah kita terlebih dahulu meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, firman Tuhan untuk kita di hari Senin ini tanggal 11 Agustus 2025 diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Akan saya bacakan untuk kita semua dari Alkitab TB2. Dikatakan demikian. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Inilah pengakuan dari seorang Thomas yang tadinya dia tidak percaya akan kebangkitan Yesus sampai Yesus menunjukkan dirinya, sampai Yesus meminta kepada Thomas supaya Thomas menjamah bekas-bekas paku atau luka yang ada dalam tubuh Yesus, karena tadinya Thomas benar-benar tidak percaya bahwa Yesus itu telah bangkit. Tetapi setelah dia melihat bahwa memang Yesus itu bangkit dan nyata bahwa ada bekas-bekas dalam tubuh Yesus, nah disinilah pengakuan Thomas itu mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Setelah bertemu dengan Yesus, setelah berjumpa dengan Yesus, setelah dia melihat kenyataan realitas yang ada, di situ dia mengakui, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Thomas, kehidupan orang-orang percaya juga banyak yang seperti sifat dari si Thomas ini. Dia tidak yakin sebelum nyata pertolongan, sebelum nyata kasih Yesus itu dia terima, dia lihat dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi disitulah kasih Yesus itu, disitulah kasih Allah Bapa itu, dia benar-benar menunjukkan dirinya dan dia mengajak Thomas untuk bisa lebih dekat, bahkan menjamah tubuhnya yang baru bangkit dari orang mati itu. Dan setelah itu disinilah pengakuan yang jujur dan yang sangat tulus dan hormat dari seorang Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian juga lah kita saudaraku, marilah kita mengakui Tuhan itu dan mengakui dia sebagai Allah kita yang memang benar-benar nyata datang dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Janganlah kita ragu-ragu ya. Janganlah kita pernah mengatakan Yesus itu tidak peduli, Yesus itu tidak mengasihi, Yesus itu tidak memberkatiku, Yesus itu tidak menolongku, Yesus itu tidak datang kepada saya. Janganlah kita mengatakan itu. Nah, di sini kita belajar dari Thomas, dia benar-benar mengakui Tuhan itu sebagai Allahnya. Dan disinilah kita lihat bagaimana kehidupan seseorang itu diubahkan oleh Tuhan setelah dia bertemu dengan Yesus. Nah, kemurahan hati dari Yesus mengajak kita semua untuk mengaku seperti si Thomas ini, bahwa dialah Tuhan kita, bahwa dialah Allah kita yang datang untuk menyertai, menolong, memberkati, dan meluputkan kita dari berbagai kesulitan dan berbagai ancaman di dunia sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukalah hatimu ya untuk percaya kepada Tuhan. Meskipun Tuhan itu tidak kita lihat secara kasat mata, tetapi percayalah bahwa dia memang ada. Karya dia nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tidak bisa tidak terhitung kita berkat-berkat Tuhan yang berlimpah yang diberikannya kepada kita. Nah, disinilah rahasia ilahi itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Karena dalam iman itulah, sekalipun kita tidak melihat dia, sekalipun kita tidak menjamah dia secara langsung, tetapi dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam hatimu, dalam pikiranmu, dan di dalam semua perjalanan hidupmu. Dia hadir. Tuhan itu adalah Allah yang maha kasih, dan dia hadir saudaraku dengan kelemah lembutan untuk mengajak kita, memanggil kita. Lihatlah
berkat yang kuberikan kepadamu yang berlimpah, penyertaanku, pertolonganmu. Dan demikian kira-kira saudaraku ajakan Tuhan Yesus kepada kita, sehingga kita percaya dengan tulus ikhlas mengakui dia. Nah, disinilah transformasi yang dialami oleh si Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Sebuah pengakuan yang tegas, yang jelas, dan tidak membuat dia lagi bertanya-tanya, tidak membuat dia lagi ragu-ragu, tidak membuat dia lagi merasa kadang-kadang dia tidak meyakini Tuhan Yesus, tidak lagi, tetapi dia benar-benar percaya bahwa Yesus itu anak Allah yang telah bangkit, dan benar-benar dia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita umat manusia. Percaya saudaraku, Tuhan itu hadir di dalam perjalanan kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami seperti si Thomas yang mengaku dengan jujur, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, katanya. Setelah dia menjamah tubuh Yesus yang telah bangkit, dan dia benar-benar percaya bahwa Yesus bangkit. Demikian juga lah kami harus percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini, bangkit dan naik ke sorga, dan kelak akan datang ke dunia ini untuk kedua kalinya, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tuhan, ajar kami untuk iman kami semakin teguh dan kuat bahwa Yesus hadir dalam perjalanan kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, berkati jemaat saat ini dimanapun mereka beraktivitas, biarlah tangan pengasihan-Mu menyertai, menjagai, memelihara kehidupannya. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memelihara mereka selalu. Dan yang sakit Tuhan beri kesehatan dan kesembuhan. Dan ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka kuat dan mengakui kesembuhan itu bersumber dari Tuhan. Demikian juga yang berkebutuhan khusus, Tuhan beri kekuatan. Dan yang lemah, yang ada beban, yang ada persoalan mereka hadapi, Tuhan yang menjagai. Berkatilah anak-anak kami saat ini Tuhan, dimanapun mereka sekolah atau sedang mencari pekerjaan atau apapun aktivitasnya, Tuhan jagai, Tuhan pelihara. Inilah doa kami Tuhan yang kurang sempurna ini. Sempurnakanlah ini dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku renungan kita hari ini. Marilah kita selalu tetap percaya kepada Tuhan, dan dialah Tuhan kita, dialah Allah kita. Kita selalu tetap semangat dan selamat berkarya, bekerja hari ini, syukuri hari ini. Esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.